Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih bersama dengan Dr. Lianda Siregar, SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi hepatologi dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta untuk masih membahas mengenai kanker hati ya. Dokter, di segmen terakhir kali ini waktunya terbatas ya dok ya, jadi satu pertanyaan kita skip aja gitu ya. Lanjut mengenai tadi era pencegahan. Dokter tadi bilang ya fokusnya itu memang vaksin gitu, dicari tahu dulu kita ada antibodinya nggak sih, apalagi tadi kalau memang ada ya harus kalau ada ya udah gitu kan, gak usah divaksin. Tapi kan bukan berarti saya terbebas gitu aja, tetap harus dijaga juga dong, dilihat faktor resiko yang lain juga gitu ya dok ya. Jadi di era pencegahan seperti sekarang ini supaya cost yang keluar nih baik dari segi tadi uangnya, waktu, tenaga segala macam gitu ya, apa yang perlu ditekankan di sini dokter? Pentingnya vaksin atau pentingnya apa lagi? Silakan dokter. Ya, jadi saya pikir yang paling penting adalah awareness ya, bahwa setiap kita di Indonesia ini prevalensi hepatitis B kita tinggi sekali. Ya. Maka dan hepatitis B bisa diproteksi, dicegah. Beda sama C. Kalau C nggak ada vaksinnya, tapi kalau hepatitis B ada vaksin. Oh, C nggak ada. Mungkin ke depan kali ada kali ya. Ya belum dapat ya. Belum ada. A ada vaksinnya, tapi A bisa sembuh sempurna. Dan tentu saja dengan kita mengeluarkan uang sedikit ya, kita bisa mencegah terjadinya rembetan akibat hepatitis B ya. Mulai dari hepatitis kronis, kemudian menjadi sirosis, menjadi kanker. Ya, tentu biayanya mahal sekali. Ya. Nah, kalau kita mau mengurangi beban negara sebenarnya. Benar, beban negara nih. Pola pikirnya udah seperti tentu itu saja, ya harusnya. Setiap rumah tangga, keluarga itu memeriksakan diri. Gak ada lagi yang selain memeriksakan diri, ya, darahnya diperiksa, ada tidak hepatitis B-nya atau tidak. Nah, kalau dia ada, nah ini pasien mau diapain? Apakah dia diobatin atau di surveillance, artinya dievaluasi setiap 6 bulan, ya. Jadi kalau seseorang positif hepatitis B tapi dia belum akan indikasi untuk diobatin, seperti saya katakan tadi, ada imun tolerance, ada carrier, itu nggak diobatin. Nah, pada pasien ini dievaluasi tiap 6 bulan. Bukan, dibilang dokter Lianda, saya nggak apa-apa ini, kuman saya ini tidur katanya. Dia pun tidur gitu, bukan. Tapi dia harus dievaluasi minimal 6 bulan sekali, dicek, ya, periksa fungsi hatinya. Dan fungsi hati yang paling gampang adalah periksa SGPT. Nah, dicek. Nah, kalau dia meningkat, tentu kita evaluasi. Wah, ini jangan-jangan virusnya aktif. Virusnya kalau dalam darah nggak apa-apa, dia suka di hati. Jadi kalau dia kena di hati, dia akan sitopatik yang merusak jaringan hati. Itu yang pertama. Dan nah sebaiknya kita kalau misalnya tidak tertular, hepatitisnya negatif, lihat antibodinya ada apa tidak. Nah kalau tidak ada, lakukan vaksin. Vaksin yang baik itu adalah 016. Yaitu kenapa begitu? Karena udah dicoba misalnya 012, 3, 234, 24 segala macam, hasil yang terbaik ini. Jadi inilah kita kerjakan, ya. Itu ada hasil survei. Dan dengan melakukan vaksinasi ini, ternyata di negara Taiwan, sekarang di Cina juga, itu bisa menurunkan angka kejadian sirosis, angka kanker hati yang hebat sekali. Oleh karena itu kan hasilnya kan duit ya. Nah, akhirnya anggaran. Tentu saja ini mengurangin beban negara tadi. Saya pikir begini, negara yang maju itu bukan karena dia banyak uangnya. Contoh misalnya, sekarang ini saya umpamakan, kita agak ngelantur sedikit ke kanker-kanker yang lain. Kenapa sih orang kanker payudara harus dilakukan mamografi pada umur 40 misalnya? Kanker serviks harus di pap smear, ya. Kalau kita pikir dulu bahwa nggak mungkin infeksi menyebabkan kanker. Ternyata semua kanker itu karena infeksi, inflamasi. Contoh, kanker lambung oleh karena kuman Helicobacter, hepatitis B, C, sekarang menjadi kanker hati. Oleh karena itu apa? Ya, nggak mau kita lakukan pencegahan. Ya? Begitu ya kurang lebih ya. Nah, kalau dia pun sudah kita udah kena hepatitis B, jangan takut, ya. Bisa diobatin. Dan kita bisa, tentu saja memang beda antara B dan C. Kalau hepatitis C kita katakan sembuh dengan obat-obat yang baru DAA sekarang, ya, itu bisa sembuh dia. Tapi memang hepatitis B dengan diobatin kita hanya mengatakan bisa dicegah, jangan sampai menjadi sirosis, jangan menjadi kanker hati, ya, jadi atau gagal hati ya, jangan sampai hatinya gagal gitu. Oleh karena itu obat-obat antivirus itu mencegah jangan sampai sirosis. Itu dia tujuannya. Dan kalau nggak sirosis kan tentu nggak ada kanker hati mudah-mudahan dengan obat ya. Dan kalaupun juga dia kena kanker hati,
datanglah pada pasien-pasien yang dini. Dengan dini itu kita masih bisa memperpanjang kehidupannya. Iya, betul. Bahkan bisa menyembuhkan mudah-mudahan ya. Dengan memotong, kita bakar. Dengan teknologi yang Iya, semakin teknologi canggih yang ya. makin canggih. Oleh karena itu, itulah harapan kita sebenarnya. Oke, dokter, karena waktunya terbatas, jadi kesimpulannya singkat saja mengenai tema hari ini, mengenai kanker hati. Silakan. Ya, pertama adalah kalau kita tahu penyebabnya, yaitu periksalah hepatitis B atau C ada apa tidak. Ya. Kemudian juga tentu sekarang ini banyak berkembang ya faktor kegemukan, seperti ada pertanyaan tentang makanan, tentu hindarilah fatty liver. Ya, dengan makanan-makanan yang bisa menyebabkan perlemakan di hati, maka hati-hati akan terjadi, bisa juga terjadi kanker hati. Oleh karena itu, selain alkohol, sebaiknya hindari makan-makan yang berlebihan. Tentu dengan hidup sehat, ya, kita selalu mengatakan Seimbang lah ya, stigma nutrisinya. ya, nutrisinya 4-5 sempurna, kemudian olahraga, exercise yang baik, ya, tentu kehidupan yang ya seharian yang cukup istirahat, cukup tidur, tentunya kita bisa menghindari semua penyakit. Kemudian datanglah ke rumah sakit kanker darah mes dalam stadium yang dini, jangan stadium lanjut. Kita pun nggak bisa mengobatin itu. Oleh karena itu, misalnya Anda sudah mendapatkan hepatitis B, datang ke rumah sakit kanker darah mes. Akan kita lakukan deteksi dini sehingga Anda terhindar dari penyakit kanker hati. Baiklah, Dokter Leanda, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah bisa membawa banyak manfaat, khususnya tadi meningkatkan awareness gitu ya kepada kita semua agar terhindar dari namanya kanker hati. Tadi juga dilihat dari faktor resikonya masing-masing gitu ya, Dok ya. Baik, terima kasih telah berbagi ilmunya. Insya Allah berkah. Amin. Sukses selalu juga untuk Terima rumah kasih. sakit kanker Darmaisnya ya. Terima kasih. Baiklah pemirsa, jangan lupa nih ya tema besok itu seputar wasir. Jadi bagi yang ingin bertanya langsung besok bisa bergabung dalam dialog interaktif di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Jangan lupa format lengkapnya seperti pada di bawah ini ya. Oke, nama, usia, tempat tinggal, serta pertanyaan detailnya seperti apa. Terima kasih telah mengikuti program Dokterku. Jangan lupa untuk terus ikuti program Dokterku setiap Senin sampai Jumat. Akhir kata, saya Rini Ayuningtyas beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.